Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mahasiswa yang saya cintai, pada kuliah kali ini kita lanjutkan bahasan kita, yaitu dengan judul karakteristik teknik bahan pertanian. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu karakteristik bahan pertanian. Nah, karakteristik bahan pertanian yaitu sifat fisik dari bahan pertanian yang dianalisis dengan tujuan memudahkan dalam mendesain babak dan alat dan mesin yang terkait dengan penanganan dan aplikasi bahan pertanian. Nah, sebagai contoh bahan pertanian itu yaitu benih, pupuk, hasil pertanian, kemudian limbah biologis. Nah, sifat-sifat fisik yang dianalisis yaitu ukuran sederhana seperti bentuk, panjang, lapang permukaan, volume, massa jenis, sifat listrik, sifat panas ya. Nah, sifat panas ini mencakup konduktivitas, kemudian difusivitas ya, kemampuan pindah panas dan sebagainya. Nah, ada juga karakteristik cairan. Ini mencakup kadar air, kadar cairan, higroskopisitas. Nah, kemudian ada juga sifat optik seperti tegangan mekanis, reologi, sifat aerodinamika dan hidrodinamika dan sebagainya. Nah, itulah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, nanti juga akan kita bahas ini tentang karakteristik tak langsung, seperti gesekan yang terjadi antara bahan pertanian dan bahan pertanian dengan media lainnya, serta kerusakan mekanik dan sifat fisik juga nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan apa itu ukuran sederhana. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi dari kebanyakan mesin pertanian ini sangat dipengaruhi oleh wujud dan ukuran. Maksudnya ukuran bahan yang diproses. Nah, sebagai contoh, misalnya mesin tanam, ayakan, ya. Saringannya membutuhkan ilmu mengenai dimensi ukuran bahan yang diproses. Nah, ini agar dapat melakukan pekerjaan dengan tidak sewenang-wenang. Nah, misalnya selain itu ada yang namanya wujudnya, yaitu kerapatan bahan misalnya, atau bulk density ya. Wujud produk juga mempengaruhi koefisien pengepakan dalam satu kontainer. Nah, koefisien pengepakan secara teoritis nilainya mudah dihitung jika diasumsikan bahwa wujud bahan yaitu bulat sempurna. Namun kenyataan di lapangan, nah, semua bahan pertanian ini dapat kita katakan ya tidak bulat sempurna semuanya ya. Nah, sekarang kita lihat permukaan lapang atau lapang permukaan ya. Nah, lapang permukaan ini berfaedah bagi tanaman ya, untuk kebutuhan seperti menentukan kapasitas laju fotosintesis. Nah, kemudian menentukan hubungan tanah, tanaman dan cairan. Nah, seperti yang kita ketahui ada yang namanya transpirasi, evapotranspirasi ya. Nah, kemudian juga menentukan efisiensi penggunaan pestisida sampai pengujian kualitas produk hasil pertanian, misalnya kualitas daun tembakau ya.
Nah, cara yang digunakan yaitu planimeter, di mana cerminan benda diproyeksikan di atas kertas, lalu lapangnya cerminan benda. Nah, cara lain yang lebih maju yaitu dengan menggunakan alat yang disebut dengan airflow planimeter. Nah, airflow planimeter ini perkembangan teknologinya yaitu menggunakan sinar laser optik yang dihubungkan dengan komputer, ya, dengan fasilitas pemrosesan gambar, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kuliah kita, ya, saya mohon kepada semua mahasiswa untuk menekan tombol subscribe, ya, kemudian like, ya, kemudian kasih komentar dan tekan juga tombol lonceng, ya. Kami mohon untuk pada semua mahasiswa menekan itu semua, ya, sebelum kita lanjutkan bahasan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan volume dan massa jenis. Nah, volume dan massa jenis berbagai produk pertanian ini sangat berperan penting pada teknologi dan dalam evaluasi kualitas produk. Nah, penggunaan sifat ini berada pada teknologi pengeringan, penyimpanan, ya, penentuan tingkat kemasangan buah, dan lain-lainnya. Umumnya keduanya diukur bersama dengan menggunakan cara displacement, ya, atau perpindahan massa. Nah, ini ada rumusnya, tapi ya kita tidak usah menghitung itu semua, ya. Ya, nanti pening amat kita, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan porositas, ya. Nah, porositas bahan dan gabungan sejumlah bahan curah ini berperan penting dalam pengeringan karena mempengaruhi pergerakan cairan dan udara di dalam bahan, khususnya ini bahan tunggal, atau di antara bahan, ini bahan curah. Nah, dapat kita definisikan bahwa porositas yaitu rasio antara volume rongga terhadap volume total produk, ya. Nah, itu tentang porositas. Nah, kemudian rheologi, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahan pertanian yaitu benda yang dapat terus-menerus terpapar gaya selama pemrosesan. Dari permanenan, pengemasan, pemrosesan, transportasi, dan penyimpanan. Sehingga ilmu tentang sifat rheologi penting untuk mencegah kerusakan dan mengefisiensikan babak penanganan bahan pertanian. Nah, ini berikut rheologi beberapa bahan pertanian, ya, dari beras, jagung, sorghum, cowpea, gari. Nah, catatan gari ini yaitu adonan yang dibuat dari tepung tapioka. Ini makanan khas wilayah Afrika Barat, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sifat aerohidrodinamika. Nah, bisa kita katakan bahwa penanganan bahan pertanian, ya, sering kali menggunakan sifat ketahanannya terhadap udara dan cairan. Nah, misal penanganan biji-bijian, ya, ini menggunakan elevator biji-bijian tipe konveyor udara. Nah, hal ini paling mudah terlihat seperti kayu yang telah ditebang juga dialihkan ke tempat lain dengan aliran di sungai, ya. Kemudian ada juga yang lain seperti penanganan pemisahan endosperma gandum dari sekamnya. Ini menggunakan sifat kelajuan terminal atau terminal velocity. Misalkan menggunakan kipas udara berkecepatan tertentu sehingga mampu menerbangkan sekamnya namun tidak menerbangkan endosperma gandumnya. Nah, ini banyak juga, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi gesekan pada bahan pertanian, ya. Nah, gesekan pada banyak kasus ini sangat penting untuk dianalisis.
pada semua rondo teknik pertanian ya. Nah, gesekan selalu terjadi pada beberapa wujud selama pergerakan bahan dan mempengaruhi gaya yang dihasilkan. Seperti di dalam silo dan struktur penyimpanan lainnya, ini beban vertikal pada dinding ditentukan oleh koefisien gesekan. Nah, selama pemindahan secara pneumatis, khususnya pada bahan berkonsentrasi tinggi, gesekan antara bahan dengan dinding yaitu hambatannya yang cukup penting ya. Nah, elemen tertentu pada alat pengangkut misalnya compare screw dapat dihitung jika koefisien gesekan dikenal. Nah, sehingga perilaku produk curah dan butiran sangat tergantung pada nilai koefisien gesekan. Nah, gesekan juga berperan selama babak pemotongan dan pengepresan produk-produk pertanian ya. Oke, kita lanjutkan sifat optis bahan pertanian. Nah, penggunaan cahaya dalam pertanian ya, utamanya terkait dengan persortiran bahan pertanian secara otomatis. Ini dideteksi ya dengan berbagai spektrum cahaya dari inframerah sampai ultra ungu. Nah, indikator yang dapat diukur dari penggunaan sifat optis ini ya antara lain kadar nutrisi ya, kadar cairan, kepadatan buah, dan kondisi fisik luar. Nah, selain itu sifat optis juga digunakan dalam pemanenan. Misalnya untuk mengukur kadar gula dalam buah sebelum dipetik, sehingga kita dapat menghasilkan kematangan yang optimal. Nah, selain itu juga bisa juga untuk pengujian kualitas. Cahaya juga digunakan untuk berbagai babak fisik dan kimiawi seperti pengeringan. Nah, karena cahaya inframerah berintensitas tinggi, mampu menguapkan sejumlah cairan yang terkandung di dalam bahan pertanian. Dan ada juga reaksi fotokimia pada bahan pertanian. Nah, ini gambar interaksi cahaya ya. Nah, interaksi antara cahaya dan bahan pertanian terdiri dari reflektan, absorban, dan transmitan. Nah, kesemuanya dihitung dalam satuan rasio atau peran terhadap jumlah cahaya yang dipaparkan ke bahan pertanian. Apa itu reflektan ya? Yaitu sejumlah cahaya yang dipantulkan oleh bahan pertanian. Sedangkan absorban yaitu sejumlah cahaya yang diserap oleh bahan pertanian. Nah, sedangkan transmitan ya, yaitu sejumlah cahaya yang diteruskan oleh bahan pertanian. Umumnya yang diukur yaitu reflektan dan transmitan dan selisihnya yaitu absorban ya. Sebenarnya ada rumusnya tapi nggak usah kita bahas masalah rumus ya. Sekarang kita lanjutkan tentang sifat panas bahan pertanian. Nah, sifat panas pada bahan pertanian penting dalam berbagai pemanasan, misalnya pengeringan ya, dehidrasi, evaporasi, sterilisasi, pasteurisasi, dan perebusan, dan juga pendinginan seperti maksudnya pendinginan ini pembekuan dan pengeringan beku, sehingga energi yang digunakan untuk melakukan babak ini optimal dan tidak banyak yang terbuang. Karena dalam pertanian industri banyak bahan pertanian yang diproses bisa sangat banyak ya. Nah, sifat panas yang diukur yaitu panas jenis, konduktivitas panas, dan difusivitas panas ya. Panas jenis yaitu ya sejumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur satu unit massa sebanyak 1 derajat. Nah, itu panas jenis ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kalorimeter ya. Ini gambarnya ya. Alat yang kita gunakan untuk mengukur kalorimeter ya. Nah, setiap kalorimeter memiliki konstanta yang bervariasi, yang kebanyakan dikalibrasi secara periodik atau sebelum dilakukan pengujian. Nah, kalorimeter melakukan pekerjaan dengan menggunakan prinsip pencampuran panas yang sangat efisien,
di mana panas yang keluar dari sistem sangatlah sedikit ya. Nah, panas yang dihasilkan didapat dari pengukuran fluida yang digunakan di dalam kalorimeter. Nah, kebanyakan cairan sebelum dan sesudah pengujian dikalibrasi dengan konstanta kalorimeter ya. Nah, sekarang konduktivitas panas ya. Apa itu konduktivitas panas? Ini parameter yang menunjukkan kemampuan bahan untuk mentransmisikan panas dari satu titik ke titik lainnya dari bahan tersebut dalam satuan waktu tertentu. Nah, ini namanya konduktivitas ya. Nah, secara umum konduktivitas diilustrasikan dengan beberapa persamaan ya, tetapi tidak perlu kita pelajarin itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.